Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi dimensi pengetahuan ke-0G. Sebelum kami mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Jessica Fitrian, yang kedua Siti Oktavia, yang ketiga Iza Zahra, yang keempat Naila Nabila, yang kelima Mukti Gebi, yang keenam Muhammad Jamal, yang ketujuh Najwa Duratul 5, yang ke-8 ada Evita Liana, yang ke-9 ada Dian Puspitasari, dan yang terakhir ada Roro Dia Pamungkas. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Dian Puspita. Pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran yang biasa disebut dengan posteriori, atau melalui introspeksi yang disebut dengan priori. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas. Pengetahuan juga diartikan sebagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan terlihat pada saat seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Contohnya adalah ketika seseorang mencicipi suatu masakan yang baru, ia mendapatkan pengetahuan berupa bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Evita. Pengetahuan juga dapat didefinisikan penggabungan data dan informasi. Data dan fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang dilihat berdasarkan sudut pandang tertentu. Menurut Urban, terdapat hubungan antara data dan informasi dan pengetahuan. Data adalah koleksi dari fakta-fakta pengukur dan statistik. Informasi adalah data yang terorganisasi dan terproses dengan akurat. Pengetahuan adalah informasi yang bernilai relevan secara kontekstual dan dapat dikerjakan. Hubungan antar data, informasi, dan pengetahuan digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gibi. Pengetahuan berkembang seiring waktu disesuaikan dengan pengalaman yang membuat hubungan antara situasi dan peristiwa yang baru secara kontekstual. Pengetahuan terdiri dari beberapa komponen, antara lain, pertama, ground truth, kebenaran yang didapat dari pengalaman bukan teori. Kedua, complexity, situasi yang kompleks mengindikasikan pendekatan yang kompleks dalam penyelesaiannya. Masalah akan menjadi kompleks jika pengetahuan yang dibutuhkan tidak mencukupi. Ketiga, judgement, pengetahuan berkembang dan tidak mungkin lagi diterapkan dalam situasi aslinya. Keempat, heuristic, rules of thumb and intuition, panduan dalam memudahkan pemecahan masalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iza. 1. Dimensi pengetahuan atau knowledge. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu. Ada pula yang mengemukakan bahwa pengetahuan sosial mencakup keyakinan dan pengalaman belajar siswa. Pengetahuan mencakup 4 hal, diantaranya pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif yang dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Oktavia Eti. Pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para ahli dalam mengkomunikasikan disiplin akademik, pemahaman dan penyusunan dimensi pengetahuan secara sistematis. Elemen-elemen ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang bekerja pada disiplin ilmu tertentu yang membutuhkan perubahan dari suatu aplikasi lain. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Jessica. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus siswa ketahui ketika mereka harus mencapai atau menyelesaikan suatu masalah. Elemen-elemen ini biasanya dalam bentuk simbol-simbol yang digabungkan dalam beberapa referensi nyata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nail. Pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan kategori dan klarifikasi serta hubungannya dengan dan diantara mereka lebih rumit dalam bentuk pengetahuan yang tersusun seperti skema, modul, mental, atau teori implisit atau eksplisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Semua itu dipersembahkan dalam pengetahuan individual mengenai bagaimana materi khusus disusun dan distrukturalisasikan, bagaimana bagian-bagian yang berbeda atau informasi yang sedikit itu saling berhubungan dalam arti yang lebih sistematik dan bagaimana bagian-bagian ini saling berfungsi. C. Pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan tentang keterampilan khusus terhadap sistematis mengenai sistem program, meliputi input, proses, dan output. Prosedur berarti tahap demi tahap suatu proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penguasaan pengetahuan prosedural berarti penguasaan proses, misalnya siswa dapat melaksanakan penelitian melalui proses yang bertahap, yaitu merumuskan pertanyaan, 2. Merumuskan latar belakang pemikiran, 3. Merumuskan hipotesis, 4. Menguji kebenaran hipotesis melalui eksperimen, 5. Analisis hasil atau menyimpulkan bahwa hipotesis benar atau salah, 6. Merumuskan hasil penelitian.
Penguasaan prosedur bisa juga dalam proses berpikir yang dapat diwujudkan dalam proses berpersepsi, introspeksi, mengingat, berkreasi, berimajinasi, mengembangkan ide, atau berargumentasi. Di sini terdapat penguasaan untuk merumuskan atau mengikuti tahap kegiatan sesuai dengan proses yang seharusnya. D. Metakognitif. Metakognitif merupakan Livingstone 1997 adalah berpikir tentang berpikir. Menurut Flavel, sebagaimana dikutip, Livingstone menyatakan bahwa metakognitif terdiri atas dua unsur, yaitu pengetahuan dan pengalaman atau regulasi. Metakognitif merujuk pada proses menguasai ilmu pengetahuan dan proses berpikir. Dalam hal ini, siswa dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang telah dikuasainya. Untuk membangun pengetahuan baru, metakognitif bisa juga dimaknai memiliki pemahaman mengenai belajar tentang cara belajar. Flavel sendiri membagi metakognitif ke dalam 3 kategori, yaitu ilmu pengetahuan tentang variabel orang, variabel pekerjaan, dan variabel strategi. Ini akan dibacakan oleh Mbak Najwa. Memahami tipe belajar diri sendiri termasuk variabel orangnya. Variabel pekerjaan mencakup aktivitas belajar dan langkah kegiatan berpikir pada kegiatan belajar. Belajar menjadi proses beraktivitas dan berkarya. Variabel strategi menyangkut cara yang siswa gunakan untuk mewujudkan tujuan belajar. Meningkatkan pengetahuan metakognitif akan terlihat pada strategi guru memfasilitasi siswa mengembangkan daya belajarnya. Tidak hanya mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya, namun siswa terampil belajar, mengembangkan kemandirian siswa dalam menerapkan berbagai cara, sehingga dapat dikembangkan pengetahuan bermodalkan pengetahuan yang dipelajarinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.